Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan Allah, diperbanyak Allah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi ada banyak sekali keuntungan orang yang bertakwa, di antaranya di dalam surat At-Tolak ayat 2 ini. Allah jelaskan di sini bahwa orang-orang yang bertakwa itu diberikan Allah jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Dua ini sebenarnya rahasia hidup yang harus kita dapat. Kalau orang sudah dapat yang dua ini di dalam hidupnya, selesai hidup ini. Yang pertama, diberikan jalan keluar kalau ada masalah. Yang kedua, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini solusi hidup ini, Pak. Kalau ini sudah dapat, kita selesai hidup dunia ini. Apalagi yang mau kita cari? Ada masalah, dikasih jalan keluar, tidak buntu. Rezeki nggak menghayal, rezeki nggak ditunggu-tunggu, rezeki datang saja mengalir begitu saja. Apalagi masalah? Dua ini. Kalau dua ini udah ada, selesai hidup kita di atas dunia ini, aman. Permasalahannya, untuk mendapatkan yang dua ini, ada syarat. Takwa. Ada syarat takwa. Makanya ini disebut juga ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat 1000 dinar. Orang dulu kalau tanya sama guru-gurunya, tanya sama ustadz bagaimana supaya kaya, apa amalan supaya bisa buat kaya, maka banyak orang-orang dulu dikasih ayat ini. Disuruh ngamalkan ini, disuruh membaca ini satu hari 10.000. Jadi yang sanggup membaca ini 10.000 kali, kaya. Tapi saya rasa untuk 10.000 satu hari membaca ini, berat juga. Nah, jadi ini dulu rahasianya. Tetapi kalau versi guru saya bilang, Jamal, ini betul ayat 1000 dinar, tapi mengamalkannya bukan dengan dibaca 10.000 katanya. Jadi ini bukan di amalannya bukan dibaca. Amalannya bertakwa. Action, berbuat takwa, bukan membacanya sampai beribu-ribu. Nah, itu pula versi guru saya dulu. Siapa orang yang takwa? Hudurul qalbi ma'allah. Orang yang hatinya hadir beserta Allah. Orang yang setiap perkataannya daripada Allah. Orang yang setiap penglihatannya daripada Allah. Yang setiap pendengarannya dari Allah. Semuanya dikaitkannya kepada Allah. Susah, senang, kaya, miskin, dia pulangkan semua itu kepada Allah. Itulah orang yang takwa. Ya. Ciri orang yang takwa ini lebih daripada orang yang beriman. Dan orang yang takwa inilah orang yang sebenar-benar beriman. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak kata beriman itu diiringi dengan inna. Innal mu'minuna. Sesungguhnya orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Artinya ada orang beriman yang enggak sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Kalau dikatakan Allah sesungguhnya orang yang beriman, berarti orang beriman itu ada dua macam. Ada yang beriman bersungguh-sungguh, betul-betul. Ada yang beriman sekedar dan ece-ece. Nah, itu dia.
Makanya yang dipanggil Allah untuk berpuasa orang beriman, yang disuruh Allah untuk menegakkan sholat orang yang beriman. Artinya ada orang beriman yang nggak puasa, itulah imannya yang nggak betul-betul. Artinya ada orang beriman yang nggak sholat, itulah imannya yang ece-ece. Nah itu. Jadi yang diminta Allah itu iman yang betul-betul. Ini. Bapak dan saudara-saudara hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan malam tahun baru ini. Sehingga menyambut malam tahun baru ini pun kita geser pengajian kita supaya kita membedakan diri dengan yang lain-lain. Ya, membedakan. Ini macam-macam orang merayakan tahun baru nih, Pak. Ada yang niup trompet, ada yang bakar mercon. Banyak nih. Tadi kata Pak Haji Nasib ada yang manggang-manggang. Manggang-manggangnya halal, Pak. Manggang ayam, manggang ikan. Yang bikin haram itu dua. Yang pertama ayam tetangga dipotongnya. Disikatnya ayam tetangga dibakarnya haram. Yang kedua, ayamnya dia beli halal. Kawan ayam tadi, Pak. Karena ayam ini jadi tambul. Nah, makanya ada sebagian orang kalau yang untuk beli bakar-bakar nggak mau dia nyumbang infak. Tapi kalau untuk malam bikin malam tahun baru dibikin di masjid, banyak yang berlomba-lomba orang berinfaknya. Sampai berlebih-lebih duitnya. Ya. Nah, tapi kalau untuk banyak. Saya pun tak mau kalau ada orang datang ke rumah saya, Ustadz kami malam 17 Agustus ini mau bikin keyboard kami. Nggak mau saya nyumbangnya. Karena ikut kita itu berarti. Kita nggak ikut hadir, tapi harta kita ikut di situ dihisap juga ini, Pak. Kita nggak hadir memang nengok keyboard tuh. Apalagi kalau udah keyboard malam 17 Agustus. Itu nggak sedap kalau keyboardnya pakai bajunya nggak dibuka. Nah, setengah telanjang. Jangankan telanjang betul, setengah telanjang aja kita udah kena. Kita nggak datang, kita nggak nengok, tapi uang kita di sana. Artinya kita ikut menyelenggarakannya. Kalau terjadi kemaksiatan pada malam hari itu, maka kita ikut ditanya, kita ikut dihisap, dan kita ikut bertanggung jawab nanti di akhirat. Nah, ini tidak main-main. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, juga saudara-saudara kalau mau nyumbang tuh tengok-tengok, Pak. Datang orang ini biasanya malam tahun baru sama malam 17 Agustus mau 17-an itu nanti banyak yang datang minta sumbangan, tanya ini mau bikin apa? 17 Agustus, apa kegiatan yang mau dibuat? Lomba makan kerupuk anak-anak, sumbang. Acaranya apa malam 17-an ini? Nanggap keyboard, Pak. Keyboard mana? Mak Lampir. Jangan. Nggak usah. Karena biasanya kalau udah ada keyboard Mak Lampir itu kawannya ada minum. Ikut kita. Dosa minum itu banyak cabangnya. Pertama yang minum. Kedua yang belikan. Nggak minum. Aku nggak ikut minum kok. Jadi ngapain? Cuman belikan, kena. Nggak minum, nggak belikan. Ngapain? Bukakan. Nggak minum, nggak belikan, cuman bukain. Pakai bukaan, tag, kena. Aku nggak buka kok, ngapain? Cuman duduk di situ. Yang duduk pun kena. Nggak minum, nggak belikan, nggak buka, cuman duduk di situ kena. Jadi dosa itu makanya sampai jinah pun itu dibilang wala taqrabuz jinah, jangan dekati jinah. Maksudnya hindari. Nah, datang orang sekarang kan kalimat itu dirubah. Jinah itu nggak boleh dekat-dekat, kalau buat boleh katanya. Lah. Wala taqrabuz jinah, jangan dekati jinah, nggak boleh kalau dekat, kalau buat boleh katanya. Nah, ini kan tafsir yang tafsir suka-suka dia. Dekat aja nggak boleh. Sampai ada 7 cabangnya zina itu. Dengan mata memandang, dengan telinga mendengar, dengan mulut berkata, dengan tangan memegang, dengan kaki melangkahkan, yang terakhir dibenarkan oleh parasnya. Nah, begitu. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim
bukan cuman saya sendiri. Biasanya kalau pengajian saya sendiri yang datang. Alhamdulillah pada malam hari ini saudara-saudara kita bersama saya dari majelis zikir Lailatul Qadar di Marendal datang ke majelis kita pengajian tasawuf Masjid Taqwa Kelambir 5 untuk bersilaturahim. Nah, karena sama-sama satu pengajian, sama-sama satu amalan, itu berarti saudara. Saudara Pak, ada saudara sebangsa, setanah air, ada saudara seiman. Ini lebih lagi, sudah seiman, seamal pula lagi, seguru lagi. Ini lebih tinggi lagi Pak. Sudah seiman, seamal lagi, seguru lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya orang dulu itu Pak punya sumpah. Kalau sudah seiman, kalau udah seguru, kalau udah seamalan, sakitnya dia saudara kita, sakitnya kita. Lukanya dia, lukanya kita. Menderitanya dia, menderitanya kita. Bahagianya dia, bahagianya kita. Senangnya dia, senangnya kita. Itu kalau sudah satu iman, satu guru, satu amalan. Nah, kalau seiman banyak, satu iman banyak, tapi beda amalan. Kita boleh beda amalan, jangan nyaci dan jangan mencela amalan orang, jangan menyesat-nyesatkan orang, itu yang tidak boleh. Nah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah pada malam hari ini. Ya, jadi nampak ini, ya, kalau ditengok wajah nggak beda ini. Wajah orang-orang zikir, wajah orang-orang sufi. Kalau ditengok wajah ini nggak beda, nggak bisa menandakan mana yang dari Marendal, mana yang dari Kelambir 5, nggak kelihatan ini kalau ditengok wajahnya. Bedanya kalau ditengok seragamnya, yang hitam-hitam itu orang-orang Marendal. Tapi Marendal sama Kelambir 5 itu punya sejarah yang dekat itu Pak Ipang ya. Sama-sama satu kebun Pak. Sama-sama satu kebun. Ya Pak Romo ya. PTPN 2. Iya, PTPN 2. Rupanya banyak kita bersaudara ini. Satu iman, satu ilmu, satu guru, satu amalan, sampai satu lagi yang terakhir, satu kebun. Cuman bukan kebunnya kita. Tapi satu kebunnya itu. Alhamdulillah. Nah, ya. Baik, silaturahim kita. Insya Allah hari ini, malam ini pun ada ciri khas kita seperti yang sudah kita sampaikan. Insya Allah kalau malam-malam biasanya kita cuma di malam Sabtu kita ngaji saja, malam ini tausiah plus kita lanjutkan nanti ba'da isya dengan zikir. Nah, dengan zikir, ya. Nah, zikir ini luar biasa Pak, luar biasa. Ini ada jemaah-jemaah kita ini yang sudah pernah merasakan zikir itu luar biasa. Ya. Dan banyak saya jelaskan fadilah zikirullah. Salah satunya lagi zikirullah ini orang yang berzikir. Jadi orang yang beriman gak berzikir itu Pak, maaf ya. Orang yang beriman gak berzikir itu surganya kalau sudah kiamat nanti surganya di akhirat Pak. Itu orang beriman yang gak berzikir. Surganya di akhirat. Nunggu mati dulu, nunggu kiamat baru masuk surga Pak. Tapi kalau orang beriman yang berzikir, surganya udah ada sekarang Pak. Apalagi nanti, itu bedanya. Bukan ngecilkan. Orang beriman, surganya nanti kalau sudah mati, kiamat masuk surga. Nanti Pak, di akhirat. Orang beriman yang berzikir, surganya sudah ada sekarang. Nah itu bedanya. Makanya nggak heran Pak, kalau orang-orang zikir itu apa yang terbetik dalam hati dapat. Apa yang terbetik dalam hati muncul kenyataan. Nah itu salah satu kenikmatan di surga itu apabila terbetik dalam hati itu muncul. Kita nggak perlu nyari kalau kepingin sesuatu kalau di surga. Beda di dunia. Mau kaya nyari duit, kerja pontang panting siang malam, banteng tulang peras keringat, itu dunianya. Kamu mau beli beras harus nyari duit. Kamu mau kaya, harus kerja, nggak mandang waktu. Tapi nanti di akhirat beda. Kamu senang nggak nyari lagi. Kesenanganmu apa? Salah satu di surga nanti. Ciri khasnya, segala yang kamu inginkan tidak lagi pakai usaha. Hanya apa yang terbetik dalam perasaanmu, maka dia akan muncul.
Guru saya bilang dulu waktu SD, waktu anak-anak, apa kata guru saya? Sekiranya engkau kepingin makan apel, zaman saya itu Pak, makan apel tuh payah Pak. Nek enggak wong sugih enggak iso mangan apel Pak. Masih ingat saya, enggak kayak sekarang lah. Ya, banyak orang bisa makan apel. Makanya dulu guru saya waktu SD itu menggambarkannya apel, karena buah apel tuh dulu sulit waktu zaman-zaman saya kecil Pak. Makanya gurunya bilang, nah nanti kalau kamu di sana di surga kepingin makan apel katanya. Apel tuh begitu kamu terpikir, apel tuh datang sama kamu. Dan memang begitu di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Salah satu kenikmatan di surga itu apa? Apa yang terbetik dalam hatimu itu muncul. Nah orang yang beriman gak zikir itu nanti dapatnya Pak. Tapi orang beriman yang zikir kepada Allah itu udah ada sekarang. Kepingin makan ini. Lah ya semalam itu ada orang puasa, kepingin karena kebiasaan makan pepaya. Pas singgah sholat asar di masjid, orang itu nanya, Pak di mana ada orang jual pepaya? Walah mana ada Pak orang jual pepaya, udah sore, pajak sana udah tutup, pajak sana udah tutup, nggak ada Pak orang jual pepaya lagi kalau hari gini. Nggak sampai 10 menit datang orang Pak naik kereta, dred. Loh Pak itu orang jual pepaya Pak, katanya coba. itu kan luar biasa tuh. Orang situ udah bilang nggak ada pepaya Pak kalau udah jam segini Pak. Itu pajak sana itu nggak buka lagi Pak kalau hari gini. Udah sore Pak, udah jam 5 nggak ada orang jual pepaya Pak. Sana pajak juga gitu Pak. Tapi orang ini kepingin buka puasanya makan pepaya. Kepingin karena kebiasaan. Itu datang orang yang nggak tahu kalau itu tukang pepaya. Yang ngomong ya yang bapak ini tadi. Loh Pak itu orang jual pepaya Pak katanya. Begitu Pak. Jadi surganya nggak nunggu mati. Nah ini orang mau masuk surga kok nunggu mati Pak. Makanya kajian tasawuf ini kajian hidup, kajian guyu iku. Itu guyu ya. Lah kan lucu. Lah ngaji tasawuf ini surganya nggak nunggu mati Pak. Iya Pak Romo. Masa surganya nunggu mati? Salah Ustadz yang enggak lah, kan beda kaji aja. Enggak mau nyala-nyalakan. Tapi ya lama kali Pak. Kita nunggu sakit perut aja, nunggu sembuhnya waktu mencret itu Pak, lamanya bukan main kok. Itu nunggu perut mencret itu Pak. Kalau sakit perut itu mencret, nunggu 3 jam aja rasanya udah tersiksa kali. Lu masa mau nunggu surga sampai nunggu mati dulu? Itu pun kalau. Itu pun kalau. Makanya orang tasawuf itu nggak ada kalau-kalau. Beramalnya nggak kalau-kalau. Insya Allah pasti. Insya Allah pasti itu. Gitu. Ini di situ Pak tasawuf itu nggak nunggu mati. Hidup ini udah surga sama dia. Hatinya. Maka Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah itu maknanya luas, tempatku, masjidku, rumahku. Wilayahku itu surgaku. Dimanapun kita duduk, dimanapun kita berdiri, dimanapun kita berjalan, itu surga bagi kita. Bagi siapa? Orang yang beriman, yang zikir kepada Allah. Ya kalau enggak lah, belum lah. Ya buktinya makin belajar makin takut mati. Udah sering saya bilang ini. Lah kan aneh. Ngaji Pak. Makin ngaji makin wedi mbek mati coba. Lah. Ingat mati nangis. Ingat mati senyum. Yang nangis itu ingat dosa. Ingat dosa nangis. Kalau ingat mati senyum. Itu tasawuf itu. Ya kalau kamu ingat mati masih nangis berarti belum masuk. Tapi kalau ingat dosa nangis. Waduh banyaknya dosaku. Ya Allah. Buat dosa enggak tanggung-tanggung ya Allah. Ya. Gitu pun sok lagi. Kita lebih mulia daripada malaikat cangkemmu.
Bahkan manusia itu kalau udah bejat lebih bejat dari hewan. Nah, udah saya ceritakan dulu itu bagaimana kias dan maknanya, Masya Allah. Enggak, surganya sekarang mati senyum. Lah niat mati senyum, kapan ya? Kapan ya? Itu. Jadi orang tasawuf itu, orang ahli zikir itu kalau ingat dosa nangis, ingat mati senyum. Nah, ingat mati masih takut, wala kalau mati hancur ini. Ya hancur betul. Hancur betul. Ana inda dzonni abdi bi, aku berada dalam sangkaan hambaku. Kamu menyangka kamu dihancurkan, ya hancur. Tapi kalau kamu jadi orang beriman, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah lewat gerbang yang namanya al-maut, kematian. Gerbang. Lah, beda kan? Apa enggak nangis, Pak? Apa enggak ketakutan orang diem yang dibayangkannya kalau mati disiksa sama malaikat? Wah, bundang. Ya takut, ya wedi, ya nangis, Pak. Lah tapi ini enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan dan disadarkan. Kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Masa kita takut kepada sang pemilik, sang pencipta yang menjadikan kamu? Masa kamu takut? Aneh nih. Maaf, aneh kan? Kita dijadikan Allah terus mati mau jumpa sama dia kita takut, ini kan aneh. Karena ngajinya kematian itu adalah siksa. Nah, karena ngajinya kematian itu siksaan. Lah coba kamu ngajinya kematian itu keindahan. Hah? Coba. Mana takut? Tapi itu kan rasa. Raiso digawe-gawe. Enggak digawe pun metu dewe. Ra digawe metu dewe. Betul itu Pak bahasa Inggrisnya. Ya, Pak Nasib betul enggak itu kira-kira? Ra digawe metu dewe. Cocok kira-kira? Enggak dibuat, memang keluar sendiri gitu. Macam mana mau dibilang? Ya enggak takut hidup, enggak takut mati. Kalau enggak ya hidup pun takut. Susah aja. Ada orang gitu Pak mukanya. Muka itu kan cerminan hati. Al-wajhu alamatul qalb. Wajah itu alamat hati, tanda-tanda hati. Orang susah nengok hatinya, orang senang nampak dari wajahnya, nampak kelihatan. Ya ada orang itu Pak, mukanya cemberut aja. Jangankan senyumnya Pak, giginya pun payah nampak kita. Ya Allah, suntuk aja. Yang lebih parah yang begini nih suntuknya itu nular Pak. Kita yang tadi senang, yang tadi bahagia duduk sampai dia ikut suntuk Pak. Ikut suntuk. Awak udah senang-senang nih Pak dari rumah. Bini mantap, servis tadi mau sarapan pagi, ngasih nasi goreng pakai daun selada, ya, pakai dendeng. Ayo istri siapa yang kayak gitu? Asal pagi kasih nasi goreng pakai dendeng, taruh susu. Pesan saya kalau ada istri kayak gini jangan dikubur kalau belum mati. Tahu-tahu jumpa kawan Pak ini suntuk aja modelnya. Duduk sampai ngawak pula Pak. Biasanya suntuknya yang nular bukan bahagia awak yang nular. Suntuk dia nular sama awak. Ada Pak. Suntuk itu udah suntuk dia nularin lagi. Nah ini. Tapi kalau zikir ya enggak Pak. Orang zikir tuh enggak. Enggak ada suntuknya. Macam mana mau suntuk? Ana ma'a abdi ma dzakaroni. Aku beserta hamba yang senantiasa berzikir bersamaku. Mana ada suntuknya? Beserta Allah. Banyaklah zikir. Tapi Pak dalam 100 kalau ada satu yang punya keyakinan terhadap zikir ini luar biasa. Diamalkan, diyakini, diamalkan, diyakini. Oh, luar biasa. Ini orang yang berzikir awak sibuk mendengarkannya.
Zikir ini disuruh berzikir, bukan mendengarkannya, bukan nonton zikir. Awak berzikir, dia pula yang bilang zikir awak bukan la ilaha illallah. Tadi zikirnya ku dengar bukan la ilaha illallah katanya. Apa tadi yang Bapak dengar? Yang saya dengar la ilaha entah katanya. Saya tanya yang lain yang berzikir, kalian tadi zikirnya apa? La ilaha illallah. Jadi ada di situ orang, ada kira-kira 10 atau 15 orang, cuman dia sendiri yang mengatakan zikir tadi la ilaha illallah entah. Karena ternyata cuman dia sendiri yang enggak berzikir, dia nonton orang zikir. Nah, jadi beda Pak. Nanti kita zikir juga begitu Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir jaharnya. Kita mengucapkannya la ilaha illallah di sini. Nanti kalau ada orang yang dari lewat, sambil lewat dia dengarkannya Pak, dia nggak ikut zikir. Sambil lewat, lain tuh zikirnya katanya. Lain, karena kalau penonton sama pemain tuh memang beda Pak. Zikir nih jadi pemain, jangan jadi penonton. Karena disuruh Allah, fadhkuruni adzkurkum, maka berzikirlah kamu kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Bukan disuruh nonton zikir. Lah jadi ada orang zikir kita nonton, maka telinga kita dikawani setan, orang itu telinganya, yang didengarnya lain. Kenapa? Karena dia penonton. Itu Pak kalau ada nonton bola, nanti kalau musim Liga Inggris Pak, kapan Liga Inggris Pak? Udah lewat. Nampak ini, nggak ada yang pernah hobi malam-malam ini nonton Liga Inggris sama. Tapi saya nggak apa-apa. Itu kalau orang nonton sepak bola di televisi Pak. Yang nonton ini Pak, itu seolah-olah lebih pintar daripada pemain Pak. Bodoh-bodohkan pemain Pak. Betul nggak yang nonton? Wih bodohnya, coba oper ke kanan. Wih kok oper ke kiri. Bodohnya. Padahal dia sendiri Pak, jangankan ngoper. Nendang bola pun kakinya terkilir. Nah, ini. Maunya kita jadi pemain. Penonton itu Pak selalu lebih baik daripada penonton perasaannya. Nah, makanya gitu kalau ada orang zikir ikut zikir, jangan nonton. Nanti ada orang zikir, ya kita ikut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikut imamnya. Kalau kita diam, dengerin, nanti telinga kita itu kepleset. Nah, karena kita berzikir itu disuruh mendengarkan kata hati kita. Disuruh mendengarkan lisan kita, bukan disuruh mendengarkan lisan orang. Itu dia. Itu zikirnya. Nah, kalau kamu nonton, memperhatikan, apalagi dengan niat, nih di mana selipnya, di mana selipnya, selip betul. Bukan orang itu yang selip, telingamu yang diselipkan oleh setan. Ya kan saya bilang, Pak ini ada 10 orang Pak yang saya tanya, semua zikirnya la ilallah. Bapak sendiri yang tadi bilang zikirnya la ilaha illallah entah, saya bilang kan gitu. Berarti telinga Bapak perlu diperbaiki, saya bilang. Ya kalau ada 10 orang Pak yang mengatakan la ilaha illallah, dia sendiri yang la ilaha illallah entah, kan berarti telinga dia sendiri yang salah. Nah, makanya zikir itu jangan nonton, ikut berzikir. Karena disuruh Allah berzikir, bukan menonton orang yang zikir. Nah, itu dia. Nah, malam tahun baru, kita memang punya tahun baru itu 1 Muharram. Tapi tidak bisa dielakkan bahwa kita hidup di negara yang mengakui kalender nasionalnya itu kalender Masehi. Kita tidak bisa ngelak. Bahwa pada tanggal 1 itu libur umum, libur nasional. Dan orang-orang di negara ini, di republik ini, apakah itu yang muslim ataupun non-muslim, itu merayakan malam ini. Itu nggak bisa kita nafikan lah. Nggak bisa kita nafikan. Lalu kehadiran kita pada malam hari ini, kita berzikir, kita buat amalan, itu untuk apa? Untuk membedakan bahwa kita berbeda dengan mereka. Kita tidak sama. Karena banyak orang, kata Nabi, jika ada satu kaum menyamai kaum itu, maka dia masuk ke dalam kaum itu. Nah, itu yang main trompet, itu trompet bukan budaya Islam. Mercon juga. Trompet itu kebiasaan orang Yahudi. Mercon juga orang Majusi, kembang api itu orang Majusi punya. Nah, kalau kita ikut,
Dikhawatirkan kita masuk ke dalam golongan itu. Maka kita buat amalan. Banyak masjid ini, pada malam hari ini banyak masjid yang melakukan ibadah, zikir akbar, muhasabah, apapun namanya, dakwah, apa saja namanya, tetapi iktikaf di dalam masjid. Guna apa dilakukan itu? Guna membedakan, menarik orang-orang Islam itu untuk masuk ke dalam masjid. Bahwa cara kamu ya, untuk mengakhiri tahun ini dan cara kamu untuk masuk ke dalam tahun yang baru itu dengan beribadah, bermuhasabah kepada Allah. Mutu qabla antamutu, matikan dirimu sebelum mati. Hasibu ampusakum qabla antuhasibu, hitung dirimu sebelum kamu dihitung. Sebelum nanti kita dihisab di akhirat, hisab diri kita di atas dunia ini. Sepanjang tahun 2020 kemarin, sudah apa yang kita buat? Enggak usah kita hitung kebaikan-kebaikan kita, enggak usah. Enggak kamu hitung pun kebaikan itu sudah ada di hitungan malaikat dan sudah masuk ke catatan Allah Ta'ala untuk semua amal baik kamu. Enggak usah kamu hitung. Yang perlu kamu hisab, yang perlu kamu hitung itu, Masya Allah, berapa banyak dosaku, berapa banyak maksiatku, berapa banyak ibadahku yang tidak ikhlas kepada Allah. Itu yang perlu kita hitung, kekurangan-kekurangan kita. Tinggalkan itu, ya Allah. Hari ini aku buat amalan, ya Allah. Kiranya aku besok, ya Allah, aku akan menjadi hamba yang ikhlas dalam beribadah karena selama ini kurang ikhlas. Mulai besok, ya Allah, aku akan menjadi hambamu yang tidak lagi meninggalkan sholat, ya Allah. Karena kemarin tahun 2020 aku masih bolong-bolong sholatku, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku besok di tahun 2021 itu, ya Allah. Jadikan aku hamba yang sudah dawam dengan tahajud, ya Allah. Tidak lepas lagi tahajudku, ya Allah. Saban malam aku bertahajud. Karena di tahun 2020, ya Allah, aku baru melakukan tahajud seminggu baru sekali, ya Allah. Aku baru melakukan tahajud kadang setahun cuma 2 kali. Kapan itu? Waktu ada masalah. Aku tahajud dalam tahun 2020 cuma 2 kali, ya Allah. Pertama waktu aku di PHK. Yang kedua waktu aku direpeti bini aku. Itu aja lah tahajud. Lainnya tak ada. Jangan lagi jadi seperti itu, ya Allah. Mulai besok aku nih, jadikan aku orang yang saban malam bangun untuk tahajud, ya Allah. Begitu sampai. Jangan ditengok. Maka kata Rasul, orang yang celaka itu orang yang melihat kebaikannya lupa kepada kejahatannya. Itu orang celaka, kata Rasul. Yang dia lihat itu amalnya saja. Maka kata Rasul, kalau amal itu lihat ke atas, ilmu tengok ke atas, dosa tengok, harta tengok ke bawah. Jangan dibalik. Kalau kita ini kan orang dibalik. Udah paten laku sholat, walaupun bolong-bolong, daripada dia sama sekali nggak pernah, katanya. Ke bawah ditengoknya amalan. Iya kan? Datang yang sana pun bilang juga lagi, masih lumayan laku sholat setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Daripada dia Idul Fitri, Idul Adha pun enggak, katanya. Ini nengok ke bawah, kita enggak dalam hal ibadah nengok ke atas. Belum ada apa-apanya awak dibandingkan waktu. Awak sholat baru 5 waktu. Waktu duhanya enggak tinggal, tahajudnya, witirnya tiap malam enggak tinggal. Kalah awak sama waktu. Maka contoh wak itu. Begitu kita dalam hal amalan, tengok ke atas, jangan tengok ke bawah. Kalau harta tengok ke bawah. Makanya dibilang dalam agama Islam itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, aku tambah, kata Allah. Syukuri nikmat Allah. Maka sudah berulang kali saya bilang di mana-mana, Bapak, saudara-saudara, tidak usah minta urusan dunia ini kepada Allah dengan doa. Syukuri saja. Tidak usah minta, ya Allah tambahi rezekiku, ya Allah banyakkan rezekiku, enggak usah. Tidak usah. Kalaupun mau minta sama soal rezeki, enggak usah minta tambah, enggak usah minta banyak, Pak. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba, cukup. Ya Allah anugerahkan aku dengan rezeki yang halal dan baik. Itu aja, Pak. Enggak usah tambah, ya Allah tambahilah rezekiku, ya Allah, enggak usah.
Karena Allah tambahi rezeki kita itu bukan dengan doa. Allah tambah rezeki kita, Allah tambah harta kita, Allah tambah kekayaan kita dengan kita bersyukur terhadap apa yang ada. Itu Allah tambah. Yakinlah itu. Tanya orang-orang kaya itu, tanya sama orang-orang kaya itu, Pak, Bapak pernah doa minta kaya? Saya rasa enggak. Enggak, saya enggak pernah minta kaya. Kok kaya? Karena saya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Habis. Malah yang minta-minta kaya enggak kaya-kaya, Pak. Yang minta kaya enggak kaya-kaya, Pak. Ya, coba. Itu ada orang, Pak, orang kaya, kerjanya sederhana aja, Pak. Cuman ceramah ke sana kemari kaya juga. Hatinya cukup apa yang diberikan Allah, kaya. Ini Pak, ada orang udah miskin, nggak ke masjid, nggak ke musola, nggak sholat, Pak. Dari pagi bawa angkot sampai sore. Udah sore, Pak, mandi lagi, jaga malam di pabrik, Pak. Nggak ada istirahatnya, Pak, kerja terus. Coba tengok, Pak. Sugih enggak, Pak? Enggak juga. Ya orang itu, Bapak itu kadang-kadang kita bingung dengan orang. Bapak itu apa kerjanya ya? Zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Kok tenang aja? Maka itu. Enggak di situ. Jadi kalau ada orang bilang kamu kaya karena kamu bekerja keras, tuh salah. Kamu kaya karena kamu bersyukur kepada Allah, bukan karena kamu kerja keras. Kalau soal kerja keras, Pak, banyak yang kerja keras itu, Pak, nggak pulang-pulang di tengah laut, Pak. Kerjanya cukup keras, Pak. Sekeras-kerasnya orang kuli bangunan, kerja bangunan ini, Pak, dibandingkan dengan nelayan yang pakai sampan cuman 2 meter kali setengah meter. Bertarung melawan ombak, ganasnya ombak, angin malam yang kencang. Ayo, itu kurang keras apa lagi, Pak, kerjaan? Kurang keras apa lagi itu, Pak? Berangkatnya sore, pulangnya besok pagi, cuman bawa turun dari laut 2 kilo, Pak, ikan 3 ekor. Nggak kaya juga. Kerja keras sudah, Pak. Makanya kau beriman apa? Yang buat kau kaya bukan kerja keras. Kalau kau mengatakan bahwa kau kaya dengan kerja keras, kau syirik. Syirik. Kerja keras di hati itu kerja. Kerja keras kita nggak mensyukuri nikmat Allah, Pak. Kurang terus, ya Allah, kurang aja. Itu tanya sama orang-orang yang nggak beriman yang kebetulan kaya, Pak. Tanya, kurang aja, Pak. Kurang aja. Coba tengok guru-guru agama itu. Lah saya kiai saya dulu, Pak. Kerjanya nggak ada, di rumah aja. Di masjid aja beramal udah. Lah kalau nyuruh saya itu uangnya uang baru-baru aja, uang 100.000. Mal, belikan itu ampernya rusak, ngasih uang 100 baru. Mal, belikan ini, ngasihnya uangnya 100 baru. Ya enggak ada kerjanya. Tapi bukan abis ini kamu enggak kerja, ya kamu siapa? Kan belum sampai makomnya ke sana. Ya kerja aja dulu. Makomnya belum sampai ke situ. Lah rezeki itu beda-beda rezeki. Ada kambing saja rezekinya beda, Pak. Ada kambing itu rezekinya, Pak, dilepaskan, red. Yang dilepas itu nyari makanan. Diangon, ya Pak ya, diangon, digiring ke tempat makanannya. Nanti sore balik. Itu yang kambing diangon. Nah, yang paling bagus itu ada lagi kambing apa? Rezekinya enggak dikeluarkan, Pak, enggak diangon. Disuruh dalam kandang aja, diaritkan. Diaritkan. Tuh. Ada lagi, Pak, enggak diaritkan, enggak diangon, Pak, dilepaskan gitu aja, Pak. Ini yang kambing rusak, Pak. Enggak ngerti kambing ini mana tanaman tuannya, mana tanaman tetangga. Wah, dia babar habis. Ini kambing yang geragas. Kambing geragas ini. Ya, jangan kambing aja yang geragas, orang pun ada yang geragas kok. Ada.
Ya. Orang yang geragas itu apa? Ya makanan yang halal banyak kok masih nyoba-nyoba makan yang haram. Cobalah. Ya makan yang enak masih banyak. Daging ayam, daging kambing, daging lembu, ikan tongkol, ikan gabus, ikan sepat, masih ada. Kok malah makan bekicot? Coba. Ini kan udah urusannya lain ini ya. Nah itu. Jadi coba ini. Ya. Nah, maunya kita begitu. Nah, inilah amalan zikir. Jadi malam hari ini insyaallah habis ini nanti kita menjelang setelah sholat isya kita zikir bersama-sama. Ya, kita zikir bersama-sama. Nah, kita buka aura zikir 2021 ini dengan zikirullah. Kita muhasabah juga nanti sedikit. Dalam zikirnya ada muhasabah. Ya. Kita berdoa kepada Allah dengan muhasabah, menghitung. Ya. Kalau bisa kita berurai air mata, kita menangis kepada Allah, minta kepada Allah. Karena kata Allah dalam hadis kudusi, siapa yang meminta kepadaku dengan linangan air mata, maka aku malu menolak doa orang itu, kata Allah. Malu, Allah enggak wajib. Beda, Allah malu menolak doa orang itu beda dengan Allah wajib mengabulkan doa orang itu. Ini dipahami, Pak. Allah enggak punya kewajiban mengabulkan doa kita, enggak ada. Allah bukan makhluk. Yang punya kewajiban itu makhluk kepada Khalik. Manusia kepada Allah, manusia punya kewajiban. Allah selaku Khalik enggak ada kewajiban kepada manusia untuk mengabulkan doanya, enggak ada. Cuman Allah bilang dalam bahasa adab yang paling baik, adabul haq, apa kata Allah? Aku malu menolak doa hambaku yang berinangan air mata. Jadi kalau ada orang-orang sekarang nyalah-nyalahkan orang zikir nangis, nyalah-nyalahkan orang sholat menangis, itu orang enggak paham betul dengan agama. Abu Bakar asal sholat sujud bangkit berlinang air mata merah, basah pipinya dengan air mata. Nah, maka sampai-sampai Abu Bakar ditanya orang, ya Amirul Mukminin, bagaimanakah solat yang khusyuk itu? Apa kata Abu Bakar? Solat yang khusyuk, pandanglah bahwa solatmu itu solat yang terakhir. Itu kata Abu Bakar. Pandang solatmu solat yang terakhir. Jadi kalau kita sholat nanti sholat isya, pandanglah itu sholat isya itu sholat terakhir kita yang kita nggak sampai sholat subuh. Kalau besok subuh kita sempat sholat, pandanglah bahwa sholat subuh itu sholat terakhir kita yang kita tidak sampai sholat ke sholat zuhur. Begitu kata Abu Bakar. Agar kamu khusyuk dalam sholat, pandanglah bahwa sholatmu itu sholat terakhir yang kau kerjakan. Masya Allah. Makanya sampai lagi kata Nabi, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian. Jadi kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan S1, S2, S3, S4, bukan. Orang yang cerdas kata Nabi, orang yang ingat kepada kematian. Itu orang cerdas. Kenapa? Karena dia ingat kepada kehidupan akhir yang jauh di sana. Dia enggak memandang kehidupan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tidak. Dia memandang kehidupan itu lewat daripada lampauan itu semua. Itu orang yang cerdas kata Rasulullah. Maka untuk mencerdaskan seseorang itu, di dalam kalangan kita orang-orang tasawuf, zikir itu akan mencerdaskan 3 aspek kecerdasan yang ada dalam diri kita, Pak. Insya Allah satu saat akan kita buka kaji ini. Zikir ini yang pertama akan membuka. Jadi manusia ini ada aura yang harus dibuka, Pak. Red. Nah itu. Orang itu supaya khusyuk itu harus dibuka auranya. Red. Orang itu supaya ikhlas harus dibuka auranya. Rap. Nah sama ini orang yang berzikir ini, dia akan membuka 3 aura kecerdasannya. Orang yang berzikirnya dengan benar, orang yang zikirnya dengan banyak, orang yang dengan zikirnya serius, orang yang zikirnya dengan keyakinan, maka akan terbuka 3 aura kecerdasannya. Yang pertama akan terbuka kecerdasan emosionalnya, kecerdasan rasa. Yang kedua akan terbentuk kecerdasan intelektualnya. Yang ketiga akan terbuka kecerdasan spiritualnya. 3 kecerdasan ini kalau ada sama kita, Pak, insya Allah. Hanya ada orang kadang-kadang cuma punya 1 kecerdasan. Intelektualnya cerdas, tapi spiritualnya nggak ada. Banyak. Ada kadang-kadang orang kecerdasan spiritualnya hebat, tapi kecerdasan emosionalnya kurang. Tetapi kalau kau berzikir dengan cara yang benar, kau berzikir dengan penuh keyakinan, maka kau dapat ketiga kecerdasan ini. Emosionalmu cerdas, spiritualmu cerdas, kemudian lagi intelektualmu pun cerdas. Orang untuk bisa sukses enggak cukup pintar, Pak.
Tidak cukup orang itu sukses karena kepintarannya. Banyak orang cerdas yang nggak sukses. Dan yang paling sukses itulah adalah orang yang berhenti cakap waktu azan berkumandang. Itulah orang yang paling sukses, Pak. Kalau sudah azan masih cakap, belum sukses lagi itu, Pak. Jadi begitu cakap tadi azan berkumandang, wajib berhenti. Itu orang sukses, Pak. Jadi kalau gitu saya berhenti sini. Ya Pak Romo ya, izin. Bapak-bapak sekalian, orang-orang tua kami, izin sampai di sini. Karena azan berkumandang, tak boleh gak teruskan. Yang dapat kita sampaikan, berserah diri kita kepada Allah. InsyaAllah nanti ba'da isya kita lanjutkan dengan zikir bersama.